Masih di Market Review dan kita masih berbincang tekstil domestik di tengah gempuran tekstil impor dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Rizal Rahman, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau disingkat dengan API. Pak Rizal? Ya. Ya, selain dari Permendak nomor 77 2019 tentang ketentuan impor tekstil dan produk tekstil atau TPT beberapa poin tadi di mana para pelaku usaha domestik minta diganti begitu. Dalam hal ini fungsi dari kontrol dan pengawasan juga memperburuk keadaan tidak, Pak? Oh iya, pasti. Bagaimanapun penerapan efektivitas sebuah peraturan itu berasal dari pengawasan dan kontrol. Ya. Itu sangat penting. Nah, ketika pengawasan dan kontrol di lapangan lemah, itu potensi penyelewengan, potensi penyalahgunaan itu sangat besar dan sangat mungkin terjadi. Ini yang menjadikan kemarin kita tahu Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu itu membekukan beberapa PLB yang diketahui menyalahgunakan wewenang. Dan ini membuktikan bahwa kita semua perlu memberikan pengawasan, memberikan kontrol, memberikan informasi untuk bagaimana peraturan celah-celah penyalahgunaan terhadap peraturan itu bisa diminimalisir. Itu dan efek dari penyalahgunaan itu yang kemudian sangat berpengaruh terhadap kondisi industri dalam negeri. Itu makanya kita menginginkan peraturan yang secara basicnya, secara aturannya itu kecil kemungkinan untuk dilakukan penyalahgunaan untuk penyelewengan. Artinya meskipun berapa kali pergantian dari Permendak nantinya, fungsi dari kontrol dan pengawasan tetap menjadi fokus utama begitu, iya, Pak Rizal. Iya, betul sekali. Karena pentingnya keberlangsungan berjalannya aturan itu juga harus di lapangan juga harus dipastikan berjalan sesuai dengan aturan. Baik, Pak Rizal, ketika dari impor tekstil dan produk tekstil ini masuk ke pasar domestik, kondisi apa yang menyebabkan produk tekstil di dalam negeri agak susah bersaing, Pak? Apakah memang dari sisi kualitas, kemudian juga dari sisi harga menentukan dalam hal ini? Iya, pertama yang paling jelas adalah soal harga. Kita tahu produk impor jauh lebih murah dari produk lokal karena secara level playing field-nya sudah tidak bisa sama. Indonesia biaya listriknya cukup besar dibanding negara-negara produsen tekstil dunia lainnya. Kemudian upah juga besar. Kemudian otomatis biaya bahan baku yang tidak ada di Indonesia juga besar dan beberapa faktor daya saing lain yang menyebabkan Indonesia tidak memiliki level playing field yang sama dengan yang lain, negara produsen yang lain. Kemudian kalau soal kualitas, sebenarnya industri produk dalam negeri kita itu tidak kalah dengan kualitas produk impor, bahkan beberapa kita memang justru unggul. Nah, yang menjadi persoalan biasanya adalah soal harga. Nah, ini yang diperlukan strategi pemerintah kita bersama bagaimana agar harga ini mampu kompetitif di pasar dalam negeri. Ketika dari tekstil impor masuk ke pasar domestik, harga akan sulit bersaing di sana, terutama untuk tekstil dari domestik, Pak Rizal. Iya, betul. Makanya saat ini kita juga kemarin sudah kita mengajukan safeguard untuk benang, kain dan tirai itu karena kita menilai produk impor itu harganya jauh murah, sangat murah di produk dalam negeri dan itu mengancam keberlangsungan industri dalam negeri. Dan saat ini juga kita sedang melakukan pengajuan safeguard untuk pakaian jadi. Hal yang sama terjadi juga di industri. Artinya tekstil mengalami tekanan yang sangat besar terhadap produk impor. Mulai dari benang, kain, sampai garment, pakaian jadi. Ketika dari masa pandemi, Pak Rizal, kegiatan ekspor impor mengalami gangguan. Apakah ini juga berdampak kepada tekstil impor atau kondisinya sama saja, Pak? Iya,
ya berdampak sih terhadap impor, tetapi presentasinya masih tetap dominan. Walaupun impornya cenderung turun di akhir, tetapi masih dominan. Karena sebenarnya bukan karena permintaan di dalam negeri turun, tetapi karena memang pandemi sehingga produsen juga mengalami penurunan. Apa upaya yang dilakukan Pak Rizal oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia mengkomunikasikan dengan pemerintah terkait dengan Permendak nomor 77 tahun 2019 sampai sejauh ini? Kita terus melakukan komunikasi surat dengan Kementerian Perdagangan, diskusi. Kita juga meminta Kementerian Teknis yang membawahi kita, Kementerian Perindustrian, untuk membantu berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mengakomodir usulan-usulan revisi Permendak 77 yang kita sudah berkirim surat. Kita sudah sampaikan poin-poin utama revisi Permendak 77 2019. Basicnya sebenarnya kalau sederhananya kita ingin kembali ke Permendak 85 tahun 2015. Itu lebih simpel secara aturan dan lebih terkontrol secara pengawasan. Dari sisi positifnya Permendak nomor 85 yang Anda sebutkan tadi, apa poin-poin yang menonjol di situ Pak Rizal? Di sana pemilik API, angka pengenal impor itu hanya APIP, angka pengenal impor produsen, tidak melalui PLB. Kemudian juga menghapus angka pengenal impor umum, karena angka pengenal impor umum ini yang kemarin diindikasikan banyak melakukan penyalahgunaan. Yeah. Nah, itu yang menjadi poin utama sebenarnya perbedaan di 85 2019 sama 77 di 2019. Ada beberapa juga poin yang lain, tetapi basicnya itu. Permendak nomor 77 2019 ini diganti secara keseluruhan atau ada poin-poin tertentu yang cukup menguntungkan tidak Pak Rizal? Kita sih meminta kembalikan ke Permendak 85 2015. Baik, ketika pemerintah merumuskan atau sebelum menerbitkan dalam bentuk Permendak ini dari beberapa Permendak yang sudah Anda sebutkan tadi, ada komunikasi tidak Pak antara pemerintah dengan para pelaku usaha sampai sejauh ini sebelum Permendak tersebut dikeluarkan, paling tidak untuk meminimalisir kerugian dari beberapa pihak tertentu? Ya, untuk komunikasi beberapa sebenarnya, cuma kita kadang usulan yang kita masukkan, yang kita sampaikan itu tidak semua diakomodir kan, dalam peraturan. Ini yang kita sayangkan. Makanya Permendak dari Permendak 85 berubah menjadi 64, kemudian berubah lagi menjadi 77. Itu menurut kami adalah sebuah bukti bahwa kita perlu menyusun peraturan dengan lebih komprehensif lagi agar tidak bongkar pasang atau revisi. Nah, apa langkah yang paling tepat? Langkah yang paling tepat adalah berbicara, duduk bersama, diskusi, dan mendengarkan aspirasi dari stakeholder aturan tersebut. Ya, terutama adalah objeknya, yaitu industri. Ini penting ketika kita membuat peraturan sehingga kita tidak mudah bongkar pasang dan aturan tersebut sesuai dengan kondisi industri saat itu. Selama ini tidak pernah dilakukan, Pak Rizal? Saya tidak bisa bilang tidak pernah dilakukan sih. Ya. Cuma menurut saya memang itu jauh dari ideal. Baik, ketika dari Permendak nomor 77 2019 ini tidak direvisi dalam waktu dekat ataupun dalam waktu jangka menengah, seperti apa prospek dari industri tekstil domestik Pak ketika ini tidak dikontrol atau tidak diantisipasi oleh pemerintah? Industri kita kan sekarang mengalami tekanan yang banyak dari berbagai sektor, apalagi kondisi pandemi seperti sekarang ya. Ini betul-betul memukul industri kita. Ya. Dan tentunya kita memerlukan peraturan-peraturan yang kondusif terhadap pemulihan sektor industri manufaktur khususnya tekstil. Nah, salah satu yang justru malah tidak kondusif adalah peraturan ini, peraturan 77 2019.
kalau kita memiliki peraturan-peraturan yang kemudian kondusif mendukung pemulihan sektor industri manufaktur, tentunya kita harapkan industri krisis inilah itu akan bisa cepat kita lalui begitu. Baik, Pak Rizal, kita masih punya satu segmen lagi, Pak, di segmen terakhir. Nanti kita akan coba bahas juga di luar dari permintaan revisi dari Permendak nomor 77 tahun 2019, pandemi. Bagaimana kondisi juga dari industri tekstil Indonesia sampai sejauh ini, apakah mengalami tekanan yang cukup dalam juga di luar dari tekanan dari gempuran tekstil impor. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa tetap bersama kami, Bang Rifki akan segera kembali sesaat lagi.